Koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Fresti Restu Pertiwi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Karawang. Pengalaman belajar yang baru saja saya peroleh, saya dapat mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan tentunya semua ini memberikan perspektif baru dalam mengelola kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Emosi yang dirasakan, saya merasa terinspirasi dan termotivasi oleh pendekatan-pendekatan baru ini. Pada saat yang sama, ada rasa tantangan sebenarnya, karena saya harus mengubah beberapa kebiasaan lama dalam manajemen kelas dan interaksi dengan siswa. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, saya telah berusaha untuk menerapkan disiplin positif dan juga segitiga restitusi secara konsisten. Saya juga aktif mencari umpan balik dari siswa mengenai pendekatan baru yang saya gunakan. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya perlu meningkatkan kemampuan refleksi diri dan konsisten dalam penerapan semua konsep. Selain itu, saya perlu banyak melibatkan siswa dalam proses refleksi agar mereka juga dapat belajar dari pengalaman mereka sendiri. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, memahami konsep-konsep ini dapat membantu saya menjadi lebih sabar dan reflektif. Ini juga memperkuat kompetensi saya dalam manajemen kelas dan membangun hubungan positif dengan siswa yang pada akhirnya meningkatkan kematangan profesional saya sebagai pendidik. Untuk analisis implementasi dalam konteks calon guru penggerak, memunculkan pertanyaan dalam benak saya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa penerapan disiplin positif dapat konsisten di seluruh sekolah? Dan apa dampak jangka panjang dari penggunaan penghargaan intrinsik dibandingkan dengan penghargaan ekstrinsik? Mengolah materi dengan pemikiran pribadi, saya menyadari bahwa pendekatan disiplin positif dan segitiga restitusi itu tidak hanya berguna untuk siswa, tetapi juga membantu saya sebagai guru untuk menjadi lebih tenang dan fokus pada solusi. Ini dapat menggali wawasan baru bahwa manajemen kelas yang efektif berakar pada hubungan yang positif dan kepercayaan. Tantangan utama di sekolah saya adalah konsistensi dalam penerapan disiplin positif oleh semua guru, dan juga keterbatasan dalam pelatihan profesional yang menyeluruh. Selain itu, budaya sekolah yang masih terbiasa dengan pendekatan hukuman perlu diubah secara bertahap. Beberapa dapat memunculkan alternatif solusi, di antaranya meningkatkan pelatihan dan workshop bagi guru tentang disiplin positif dan segitiga restitusi, membentuk kelompok kerja guru untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik, kemudian mengembangkan program penghargaan intrinsik yang lebih terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Membuat keterhubungan pengalaman masa lalu, sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman di dalam manajemen kelas yang menghasilkan kepatuhan jangka pendek, tetapi tidak mengembangkan disiplin diri siswa. Dengan mempelajari disiplin positif, saya melihat transformasi yang lebih berkelanjutan dalam perilaku siswa. Untuk penerapan di masa mendatang, saya berencana untuk terus menerapkan disiplin positif, posisi kontrol sebagai manajer, dan juga segitiga restitusi dengan lebih konsisten. Saya juga akan berupaya membangun lingkungan kelas yang lebih suportif dan juga kolaboratif, di mana siswa merasa aman untuk bereksperimen dan belajar dari kesalahan mereka. Konsep atau praktik baik dari modul lain yang telah dipelajari yaitu modul tentang nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, dapat menekankan pentingnya menjadi agent of change. Konsep ini mendukung upaya saya untuk menerapkan disiplin positif dan mendorong rekan sejawat saya untuk melakukan hal yang sama. Informasi dari sumber lain di luar bahan ajar guru penggerak, saya membaca buku-buku dan artikel tentang pendidikan humanis dan manajemen kelas dari pakar pendidikan seperti Alfie Kohn dan William Glazer. Telah memperkaya pemahaman saya tentang pentingnya membangun hubungan yang positif dan mengutamakan kesejahteraan emosional siswa dalam proses belajar. Terima kasih, salam dan bahagia.